teman-temanku semua, berjumpa kembali bersama Bu Eva dalam Belajar Matematika SMP kelas 8 semester 2. Materi kita kali ini adalah jenis-jenis segitiga dan perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Setelah menyimak video pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa menentukan jenis segitiga terkait dengan hubungan panjang ketiga sisi segitiga dan menentukan panjang sisi-sisi segitiga jika diketahui besar sudutnya. Yuk kita mulai belajar, siapkan alat-alat yang kalian perlukan ya. Jenis-jenis segitiga ditinjau dari panjang sisi-sisinya. Segitiga lancip, segitiga siku-siku, dan segitiga tumpul. Yang pertama akan kita bahas adalah segitiga siku-siku, karena sebelumnya materi kita tentang teorema Pythagoras. Untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, C, disebut segitiga siku-siku jika memenuhi syarat C pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dengan catatan, C merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, sedangkan A dan B adalah sisi siku-siku. Yang kedua, segitiga lancip. Untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, C, disebut segitiga lancip jika memenuhi syarat C pangkat 2 kurang dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dengan catatan, C merupakan sisi terpanjang, sedangkan A dan B merupakan dua sisi terpendek. Yang ketiga, segitiga tumpul. Untuk segitiga ABC dengan panjang sisi-sisinya A, B, C disebut segitiga tumpul jika memenuhi syarat C pangkat 2 lebih dari A pangkat 2 ditambah B pangkat 2. Dengan catatan, C merupakan sisi terpanjang, sedangkan A dan B adalah dua sisi terpendeknya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak contoh berikut ini. Dengan ukuran-ukuran berikut, jenis segitiga apa saja yang bisa kalian simpulkan? Ada 3 jenis ukuran ya, berarti ada 3 permasalahan yang harus kita bahas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama untuk ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm. Kita masukkan dalam rumus ini. Di situ tandanya masih tanda tanya ya. Nanti akan kita gantikan tanda sama dengan atau tanda kurang dari atau tanda lebih dari. Catatannya di sini, C merupakan sisi miring atau sisi terpanjang, sedangkan A dan B merupakan dua sisi terpendeknya. Dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm, sisi terpanjang adalah 5. Lalu dua sisi terpendeknya adalah 3 dan 4. Kita kuadratkan ya. Kemudian yang di ruas kanan kita jumlahkan. Ternyata hasilnya sama. Maka segitiga dengan ukuran 3 cm, 4 cm, dan 5 cm merupakan segitiga siku-siku. Sudah jelas ya teman-teman? Berarti untuk permasalahan nomor 2, kita ikuti cara yang sama. Dengan ukuran 7 cm, 8 cm, dan 9 cm, kita bisa tentukan bahwa C merupakan sisi terpanjangnya adalah 9 cm, sedangkan A dan B kita ganti dengan 7 dan 8. Kita kuadratkan, kemudian yang di ruas kanan kita jumlahkan. Ternyata hasilnya 81 kurang dari 113. Itu artinya bahwa kuadrat sisi terpanjangnya masih kurang dari jumlah kuadrat kedua sisi terpendeknya. Bisa kita simpulkan bahwa segitiga dengan ukuran 7 cm, 8 cm, dan 9 cm merupakan segitiga lancip.
Berarti untuk permasalahan nomor 3 teman-teman lebih paham lagi ya. Sekarang ukurannya kita ganti 5 cm, 12 cm, dan 15 cm. Sisi terpanjangnya 15, dua sisi terpendeknya 5 dan 12. Kita kuadratkan ya. Ternyata hasilnya kuadrat sisi terpanjang masih lebih dari jumlah kuadrat kedua sisi terpendeknya. Maka bisa kita simpulkan segitiga tersebut merupakan segitiga tumpul. Cukup jelas ya teman-teman? Nah, kalau begitu kalian silahkan berlatih. Bagaimana dengan segitiga yang ukurannya 7 cm, 24 cm, dan 25 cm? Setelah tadi kita belajar untuk menentukan jenis-jenis segitiga, sekarang kita akan belajar tentang perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku sama kaki. Untuk segitiga siku-siku sama kaki memiliki sudut-sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Untuk sisi AB dan sisi BC yang merupakan sisi siku-siku, panjangnya sama, karena sudutnya juga sama. Apabila AB dan BC kita misalkan satu satuan panjang, maka untuk menentukan panjang AC atau sisi miringnya, kita bisa menggunakan teorema Pythagoras. AC pangkat 2 sama dengan AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Kita ganti panjang AB dengan satu satuan panjang dan panjang BC juga satu satuan panjang. AC pangkat 2 sama dengan 2, maka AC sama dengan akar 2. Perhatikan contoh berikut. Dengan menggunakan perbandingan pada sisi-sisi dengan sudut istimewa yaitu 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, bisa kita gunakan perbandingan 1 banding 1 banding akar 2. Sekarang ada segitiga siku-siku sama kaki dengan panjang sisi alasnya 2 cm. Teman-teman diminta menentukan panjang sisi tegak dan panjang sisi miringnya. Karena merupakan segitiga siku-siku sama kaki, maka panjang sisi tegak sama dengan panjang sisi alasnya 2 cm. Kalau kita ikuti perbandingannya, maka untuk sisi miringnya panjangnya pasti 2 akar 2 cm. Berikutnya diberikan segitiga siku-siku sama kaki yang diketahui hanya panjang sisi miringnya, yaitu 4 akar 2 cm. Berapakah panjang sisi alas dan panjang sisi tegaknya? Kalau teman-teman perhatikan perbandingannya di sini, apabila sisi miringnya 4 akar 2, maka sisi alas dan sisi tegaknya tinggal teman lihat bilangan di depan akar 2, yaitu 4. Maka sisi alasnya panjangnya 4 cm dan sisi tegaknya juga 4 cm. Nah, kita bisa membuat kesimpulan perbandingan sisinya menjadi seperti ini. Untuk sisi alas kita misalkan X, maka sisi tegak juga panjangnya X. Untuk sisi miring, X akar 2. X bisa kita ganti dengan bilangan berapa saja ya. Nah, kalau sudah paham dengan perbandingan sisi pada sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, silahkan teman-teman mencoba menyelesaikan permasalahan berikut. Diketahui segitiga siku-siku sama kaki dengan sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat, panjang sisi miringnya akar 20. Nah, berapakah panjang sisi alas dan sisi tegaknya? Kalian tinggal perhatikan perbandingannya dan jangan lupakan teorema Pythagoras. Perbandingan berikutnya adalah perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat.
Diberikan segitiga siku-siku ABC yang siku-siku di B, sudut A 30 derajat dan sudut C 60 derajat. Panjang sisi tegaknya adalah 1 satuan panjang, maka panjang sisi miringnya 2 satuan panjang. Untuk menentukan sisi AB, teman-teman bisa menggunakan teorema Pythagoras. AB pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurangi BC pangkat 2. AB pangkat 2 sama dengan 3, maka AB sama dengan akar 3. Maka untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, kita memperoleh perbandingan 1 banding akar 3 banding 2. Coba kita amati contoh berikut ini. Dengan mengingat perbandingan pada sisi-sisinya, kita akan menentukan panjang sisi AC dan AB pada contoh berikut ini. Kalau kita ikuti perbandingannya, yang diketahui adalah sisi miringnya 10 cm, maka sisi tegaknya adalah setengah dari sisi miringnya, yaitu 5 cm. Sedangkan untuk sisi alasnya 5 akar 3 cm. Nah, bisa kita simpulkan untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, perbandingannya adalah 1 banding akar 3 banding 2. Jadi, untuk sisi tegaknya kita misalkan X, maka sisi miringnya bernilai 2X. Sedangkan sisi alasnya akan bernilai X akar 3. X bisa kita ganti dengan bilangan berapa saja ya? Cukup jelas ya teman-teman? Nah, sekarang silahkan kalian berlatih untuk menentukan panjang sisi AB dan panjang sisi BC pada segitiga ABC berikut ini. Gunakan perbandingan dan jangan lupakan teorema Pythagoras. Setelah kalian berlatih, silahkan kalian mengerjakan lembar kerja dengan soal seperti ini. Yang pertama, tentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya. Yang A, 5 cm, 5 cm, dan 6 cm. Yang kedua, 5 cm, 12 cm, dan 13 cm. Yang ketiga, 7 cm, 11 cm, dan 15 cm. Buktikan jawabanmu dengan langkah-langkah yang benar ya. Untuk soal nomor 2, kalian bisa perhatikan gambar. Ada segitiga ABC berhimpit dengan segitiga ABD. Yang berhimpit di sini adalah titik A dan titik B. Untuk segitiga ABD, dia memiliki sudut 45 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Berarti segitiga ABD merupakan segitiga siku-siku sama kaki. Sedangkan untuk segitiga ABC, dia memiliki sudut C sebesar 30 derajat. Berarti sudut A-nya sebesar 60 derajat. Bisa kita simpulkan bahwa AB dan BD panjangnya sama ya. Nanti silahkan dihitung panjang AB, BD, AD, BC jika diketahui panjang AC 16 cm.